air dan petiola daun tomat untuk analisis biologis. Kemudian untuk variabel terikat, contohnya adalah panjang dan berat kering akar serta tunas, kemudian luas daun tomat, kemudian pigmen fotosintesis, total senyawa fenolik dan flavonoid, konsentrasi protein, dan hormon pertumbuhan endogen. Kemudian untuk variabel moderat, yaitu contohnya metabolisme tanaman tomat dan regulasi pertumbuhan tanaman. Untuk variabel sola, contohnya adalah kondisi pertumbuhan, meliputi suhu, kelembapan relatif, dan fotoperiod, dan uji kualitatif dan kuantitatif. Next. Langkah-langkah penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu spektrofotometer digunakan untuk menghitung nilai absorbansi dari supernatant pigmen fotosintesis, kemudian HPLC dilengkapi dengan detektor fluoresensi digunakan untuk analisis digunakan untuk pemisahan bahan atau ekstraksi, kemudian vakum digunakan untuk pengeringan dalam suhu ruang, kromatografi gas spektrofotometer massa digunakan untuk kuantifikasi gibberellin, dan perangkat lunak PSS22 digunakan untuk analisis data uji jarak ganda Duncan dan ANOVA satu arah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu eksperimen, pengamatan, dan pengukuran. Next. Ukuran sampel, jumlah atau besar sampel dan ulangan. Yang digunakan dalam jurnal ini yaitu satu sampel tomat Solanum lycopersicum yang terinfeksi oleh Trichoderma hertzianum dengan dilakukan 5 pengulangan untuk setiap perlakuan biologis. Baik, adapun teknik sampling yang digunakan merupakan random complete experimental sampling dengan tekniknya itu rancangan acak lengkap. Baik, selanjutnya adalah uji validitas dan juga reliabilitas. Mengenai uji validitas, ini merupakan suatu instrumen atau alat penelitian yang digunakan untuk pengukuran apa yang seharusnya diukur. Jadi, uji validitas ini dibagi menjadi dua, internal dan juga eksternal. Namun, pada penelitian jurnal ini menggunakan validitas eksternal, di mana uji yang digunakan adalah uji jarak berganda Duncan dan juga ANOVA dengan PSS22 perangkat lunaknya, dan perhitungan analisis statistiknya menggunakan uji beda nyata Turki HSD pada P kurang dari 0,05 dengan rancangan percobaan ini tergolong random eksperimental atau rancangan acak lengkap, dan juga randomisasi ini maksudnya adalah dilakukan 5 ulangan per setiap perlakuan biologis. Lalu beralih ke reliabilitas. Jadi reliabilitas ini merupakan suatu instrumen atau alat penelitian yang sama digunakan untuk mengukur berkali-kali agar memberikan hasil yang sama. Jadi, reliabilitas ini dikatakan reliable jika konsistensi pada hasil pengukurannya dan jika jawabannya itu stabil. Di sini digunakan SPSS, di mana pengujian validitas dengan SPSS ini menggunakan korelasi. Nah, instrumen valid jika nilai korelasi positif dan nilai probabilitas korelasi kurang dari taraf signifikan sebesar 0,05. Baik, selanjutnya. Baik, ini merupakan rancangan tabelnya, di mana pada rancangan tabel ini dilakukan 5 kali pengulangan pada setiap perlakuan. Nah, tanda min itu menandai kontrol atau tidak diberikan sebuah perlakuan. Selanjutnya. Berikutnya, untuk teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis statistik menggunakan program SPSS. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji DMRT atau Duncan's Multiple Range Test atau uji jarak berganda dan juga one-way ANOVA. 5 ulangan dilakukan untuk setiap perlakuan. Penggunaan huruf yang berbeda dituliskan berdasarkan uji Tarkis-Hane Significant Difference atau yang disebut juga dengan uji beda nyata jujur pada taraf nyata kurang dari 0,05. Next. Untuk penyajian hasil analisis data penelitian, data hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Tabel 1 menunjukkan panjang tunas dan akar, berat kering tunas dan akar, serta luas daun pada kondisi stres kering dari Solanum lycopersicum yang diinokulasi maupun yang tidak diinokulasi dengan Trichoderma hertzianum. Begitu pula pada tabel 2. Tabel 2 menunjukkan pigmen fotosintesis yang terbentuk pada kondisi stres kering dari Solanum lycopersicum yang diinokulasi maupun yang tidak diinokulasi dengan Trichoderma hertzianum. Tanda plus dan minus pada kolom perlakuan menandakan ada tidaknya inokulasi Trichoderma hertzianum.
Data yang tertera pada tabel juga merupakan data yang merepresentasikan kelima ulangan yang dilakukan. Sedangkan huruf yang berbeda pada kolom lainnya menandakan perbedaan berdasarkan uji terkisahnya significant difference atau uji beda nyata jujur pada taraf nyata kurang dari 0,05. Next. Hasil analisis berikutnya disajikan dalam bentuk grafik. Grafik pertama merupakan grafik yang menjelaskan mengenai kandungan prolin dan juga protein terlalut pada Solanum lycopersicum yang diberi atau tidak diberi perlakuan stres kering, serta yang diinokulasi dan tidak diinokulasi dengan Trichoderma hertzianum. Sedangkan grafik 2 merupakan grafik yang menjelaskan mengenai kandungan fenol dan flavonoid pada Solanum lycopersicum yang diberi atau tidak diberi perlakuan stres kering, serta yang diinokulasi dan yang tidak diinokulasi dengan Trichoderma hertzianum. Data yang disajikan pada kedua grafik ini merupakan data rata-rata dari 5 ulangan. Next. Berikutnya, untuk tabel 3 menunjukkan hasil penelitian berupa jumlah dari masing-masing hormon yang ada. Hormon-hormon tersebut ialah IAA atau indol acetic acid, IBA atau indol butyric acid, GA atau gibberellin acid, ABA atau abscisic acid, dan SA yaitu salicylic acid. Perlakuan yang diberikan adalah diberi atau tidak diberi perlakuan stres kering, serta yang diinokulasi dan yang tidak diinokulasi pada dengan Trichoderma hertzianum. Sama seperti tabel-tabel sebelumnya, hasil yang tertera pada tabel merupakan data rata-rata dari 5 pengulangan. Tanda plus dan minus pada kolom perlakuan menandakan ada tidaknya inokulasi Trichoderma hertzianum, sedangkan huruf yang berbeda pada kolom lainnya menandakan perbedaan berdasarkan uji terkisahnya significant difference atau yang disebut juga dengan uji beda nyata jujur pada taraf nyata kurang dari 0,05. Next. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan ke Bu Catur. Ya, terima kasih teman-teman kelompok 4. Ya, kita mulai dari ini sebelum ini. Ya, kita mulai jangan maju ya. Yang dari belakang ke depan aja kita, supaya teman-teman tahu kesalahannya. Ya, sebelumnya, oke. Jadi teman-teman tolong dilihat untuk semuanya ya. Supaya kita mudah untuk mengetahui sebenarnya siapa independent variable dan apa dependent variable, dari data hasil ini teman-teman bisa melihat ya, kalau membaca jurnal seperti itu. Jadi kalau kita lihat treatment itu adalah yang satu ada irrigated, kemudian diberi tambahan air gitu kan ya, ini ya, yang satu dikeringkan. Gitu ya. Terus kemudian satu lagi yang diberi irrigated tadi itu ada yang satu diberi apa tadi perlakuannya tadi, trichoderma ya, trichoderma, yang satunya lagi tidak diberi trichoderma. Dan sehingga treatment ini merupakan independent variable. Jadi irrigated tanpa trichoderma, irrigated dengan trichoderma, kemudian pengeringan drug tanpa trichoderma, dan kemudian yang dengan trichoderma. Jadi ini adalah independent variable. Sementara teman-teman tadi menyebutkan independent variable apa? Dan yang di kanannya ini IAA, IBA, kemudian gibberellin dan seterusnya, ini adalah merupakan dependent variable. Coba kemudian sebelumnya lagi nih, sebelumnya. Nah ini juga ya, jadi perlakuannya tetap jadi irrigated trichoderma, ada trichoderma dan tidak, kemudian perlakuan kekeringan ada trichoderma dan tidak, itu juga merupakan independen. Kemudian prolin ke total fenol, kemudian total flavonoid, soluble protein dari protein terlarut, itu juga merupakan dependent variable. Jadi dependent variable yang tadi dengan yang ini itu semuanya harus diberikan atau dituliskan di dalam jenis data. Terus sebelumnya. Nah, yang ini itu adalah juga panjang akar, kemudian panjang shoot itu di atas ini ya, di atas tanah yang di atas permukaan tadi. Terus kemudian berat kering dan juga luas daripada daun, klorofil baik itu A, B, karotenid, total pigment, itu semuanya juga merupakan dependent variable. Coba sebelumnya lagi. Nah, analisis data
itu adalah one way ANOVA. Sementara uji Duncan dan uji Tukey ini salah anunya ya, apa namanya, jurnalnya salah, bukan Turkish tetapi Tukey. Jadi R-nya dihilangin. Tukey honestly significant different. Yang benar itu. Ya. Jadi analisis statistiknya hanya satu sebenarnya. Jadi one way ANOVA. Kemudian uji Duncan atau uji Tukey itu merupakan uji lanjutan daripada one way ANOVA. Sebelumnya lagi. Ya, perlakuan irigasi, ya ulangannya 5 boleh, betul. Kemudian ya ini kemudian ya oke. Jadi itu sudah betul rancangan tabelnya. Mungkin ada tambahan dari, ada beberapa yang dependen yang belum masuk tadi ya, yang dari tabel di belakang tadi. Terus sebelumnya lagi. Nah, untuk penelitian yang bersifat true eksperimen, itu uji validitasnya kemarin saya sudah memberi kuliah pada teman-teman bahwa kita bisa melihat apakah penelitian tadi valid atau tidak, itu adalah juga dengan melihat ulangan. Jadi ulangan penelitian itu apakah sudah sesuai dengan rumus yang kemarin saya berikan, yaitu T-1 dikali R-1 itu harus lebih dari sama dengan 15. Jadi kalau ini perlakuannya ada 4, kemudian ulangannya ada 5, itu berarti sudah memenuhi atau belum? Siapa yang bisa menjawab? Sudah, Ibu. Kok iso? Kan tadi 4 kan ininya? 4 itu berarti 4 dikurangi 1 dikali dengan 5 dikurangi 1. Berarti 3 dikali 4. 12 kan? 12 berarti masih belum valid. Ya? Jadi uji validitasnya, jadi adalah uji validitasnya itu dengan melihat jumlah ulangan yang diberikan itu belum memenuhi syarat validitas daripada penelitian, yaitu T-1 dikali R-1 lebih dari sama dengan 15. Itu yang pertama. Kemudian uji validitas internal dari penelitian itu sudah dilakukan, yaitu dengan menggunakan uji one way ANOVA. Dan dari hasil itu ada signifikan. Jadi kan uji validitas internal itu untuk mengetahui bahwa perlakuan yang diberikan itu ada signifikan perbedaan hasil. Nah, tadi sudah ada perbedaan, jadi sudah betul validitas internalnya kalau menurut hasil uji ANOVA itu sudah memenuhi, sudah valid. Tetapi ulangannya itu kalau berdasarkan rumus daripada Federer masih belum valid. Terus kemudian uji reliabilitasnya itu adalah dengan standar deviasi tadi ya. Jadi ulangannya untuk mengetahui bahwa perlakuan daripada ulangan itu bukan perlakuan ya, hasil dependent variabel dari masing-masing ulangan itu tidak berbeda jauh hasilnya untuk tiap treatment yang diberikan. Ini biasanya dilihat dari standar deviasi. Tadi data standar deviasi ada apa enggak? Coba lihat data, saya tadi lupa. Tidak ditulis, terus berikutnya. Ya ini kelihatan. Ini standar deviasinya kan ada kan, itu garis yang ada di atasnya bar garis kecil-kecil. Nah itu merupakan standar deviasi. Jadi artinya sudah dicari ya. Jadi uji reliabilitas itu kelihatan standar deviasinya rendah gitu ya untuk pada masing-masing perlakuan sehingga reliable. Jadi ini valid kalau berdasarkan uji one way ANOVA kan ini ada DCBA, tetapi berdasarkan ulangan itu masih kurang sebenarnya, kurang 1 dan reliable gitu ya, itu ininya. Terus kembali ke tadi. Nah, ini sudah dibahas. Terus sebelumnya jumlah sampelnya. Jadi teman-teman, ukuran sampel itu adalah treatment dikali dengan ulangan. Jadi berapa teman-teman?
jumlah sampelnya? Izin menjawab Bu, 20 sampel. Iya, jadi 20. Kenapa ini ditulis 1? Apa ini tulisnya? Jadi 20 ya langsung. Jadi ukuran sampel atau jumlah sampel adalah 20, yaitu ada apa namanya tadi, tanaman tadi diletakkan di dalam apa? Pot atau di dalam polybag. Kemudian diberi dengan perlakuan irigasi dan trichoderma tadi, itu merupakan merupakan unit daripada penelitian. Jadi unit penelitiannya itu jumlahnya ada 20. Nah, teknik samplingnya itu adalah karena randomize. Jadi teknik samplingnya adalah random. Jadi dari rancangan acak lengkap tadi, kemudian teknik sampling. Teknik sampling itu teknik yang digunakan untuk mengambil data. Itu mereka secara random. Jadi dari misalnya untuk mengukur prolin tadi itu diambil apa yang diambil, jaringan mana yang diambil, terus kemudian diekstrak, itu adalah secara random. Gitu ya. Jadi random teknik samplingnya. Terus berikutnya, kalau randomize eksperimen, randomize completely eksperimen, itu adalah merupakan desainnya. Tetapi kalau teknik samplingnya adalah secara random. Terus berikutnya, jadi harus ya. Instrumen betul. Jadi instrumen tolong nanti dicek lagi, itu alat yang digunakan semua untuk mengukur. Teknik pengumpulan datanya itu adalah observasi dan pengukuran. Eksperimen itu bukan. Kenapa eksperimen masuk ke dalam teknik pengumpulan data? Jadi kan pengumpulan datanya dengan observasi kan, dengan pengamatan melalui pengukuran, gitu ya. Sebelumnya. Nah ini independent variable tadi kan ada 4 tadi kan, yaitu apa tadi? Pengiringan. Adanya pengiringan dan tidak pengiringan tadi, ada penambahan air dan pengeringan tadi ditambahi dengan trichoderma. Jadi itu variabel bebasnya. Tidak hanya jadi perlakuan kekeringan dan irigasi. Perlakuan kekeringan itu artinya ada yang diberi, ada yang tidak diirigasi dan ada yang diberi irigasi plus trichoderma. Sudah itu aja. Terus kemudian dependent variabelnya semua yang ada di dalam tabel pengamatan tadi. Nah, terus kemudian variabel moderat itu yang mempengaruhi, tetapi yang diukur itu apa di situ? Metabolisme apa diukur? Harus diukur variabel moderat di sini. Kalau tidak diukur berarti tidak usah dimasukkan. Ya. Terus demikian juga dengan variabel sela. Jadi kalau misalnya kualitas lingkungan tadi ada datanya, tidak dimasukkan di tabel, biasanya mereka mendeskripsikan, gitu tidak apa-apa bisa dimasukkan. Tetapi kalau tidak berarti tidak ikut diukur, semuanya dianggap dikontrol kalau seperti itu. Ya, kalau tidak ada. Sebelumnya. Nah ini yang dimaksud dengan contoh di sini adalah semua parameter yang ada di dalam hasil. Jadi ya, untuk jenis data, tolong yang dituliskan di sini adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti meliputi data dari dependent variable dan data dari moderate variable serta variabel sela kalau ada. Tapi diutamakan adalah dependent variable. Sehingga yang masuk ke dalam independent variable itu tidak. Jadi, nah ini sudah betul suhu itu termasuk interval. Kelembapan relatif itu sebenarnya masuk ke dalam rasio karena kelembapan relatif itu mempunyai titik nol mutlak. Tidak ada kelembapan relatif negatif, gitu ya. Meskipun ini maksimumnya 100. Kemudian bisa merupakan 2 kali lipat, bisa digunakan untuk kelipatan. Kemudian yang lainnya itu saya kira itu betul, hanya yang kontinu itu semua yang masuk rasio dan interval itu sebenarnya masuk kontinu. Jadi semua interval rasio itu sebenarnya data kontinu. Dan yang belum dimasukkan di sini untuk variabel terikat dan
variabel moderat serta sela tadi, itu tolong dimasukkan. Ini hanya sebagian saja kan, jadi tolong nanti ditambahkan. Ya, berikutnya, sebelumnya. Jenis penelitian adalah true experiment. Ya, desainnya adalah rancangan acak lengkap tadi. Jadi jenis penelitian true eksperimen, bukan random eksperimental. Tidak ada random eksperimental itu. Terus sebelumnya. Ini saya kira sesuai dengan di dalam jurnal. Adakah pertanyaan dari teman-teman, baik itu teman penyaji maupun yang mendengarkan? Silakan. Satu pertanyaan aja. Karena kita berbagi waktu. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang presentasi. Silakan stop screen, kemudian dilanjutkan oleh kelompok 5. Ya, langsung kelompok 5. Nanti teman-teman ini ada seperti yang kemarin ya, jadi ada waktu untuk diberi untuk revisi dan kemudian maksimumnya hari Kamis dikumpulkan. Jadi 2 hari revisi. 3 hari. Mana kelompok 5? Ya, sudah kelihatan, langsung aja. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Catur dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pembahasan jurnal kami yang berjudul Pengaruh stres garam terhadap parameter pertumbuhan dan enzim antioksidan berbagai varietas gandum atau Triticum aestivum L pada kultur jaringan in vitro, atau Effect of Salt Stress on Growth Parameters and Antioxidant Enzymes of Different Weight Triticum aestivum L varieties on in vitro tissue culture. Berikut adalah anggota kelompok kami. Selanjutnya, saya Rosdanisa akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah mengetahui pengaruh pemberian stres garam dalam konsentrasi yang berbeda pada parameter pertumbuhan, yaitu kandungan klorofil dan protein terlarut, serta aktivitas enzim antioksidan untuk embrio dewasa atau mature embrio yang dikultur dari berbagai varietas gandum. Selanjutnya, untuk jenis penelitian yang digunakan yaitu true experimental atau random assignment of subject atau rancangan acak lengkap dengan perlakuan kontrol. Selanjutnya, saya Gina Samantha akan menjelaskan terkait dengan rancangan penelitian. Untuk jenis rancangan penelitian pada penelitian ini termasuk ke dalam post-test only control group karena peneliti melakukan observasi setelah dilakukannya perlakuan pada objek. Untuk jenis data yang ada pada jurnal ini antara lain yang pertama yaitu data nominal, yakni tanaman gandum dengan satuan varietas. Untuk data ordinal tidak ditemukan. Untuk data rasio antara lain berat segar, persentase regenerasi yang dinyatakan dengan satuan persentase. Untuk data kontinu sendiri antara lain yaitu komposisi medium, absorbensi, dan juga konsentrasi NaCl yang dinyatakan dengan satuan miligram per liter, nanometer, dan juga milimolar. Untuk data kualitatif dan deskriptifnya dicontohkan dengan perbedaan pola pita isoenzim. Untuk data koordinatnya tidak ditemukan. Selanjutnya, terdapat 3 variabel, yakni variabel independen, variabel dependen, dan juga variabel kontrol. Untuk variabel independen atau variabel yang mempengaruhi di sini merupakan pemberian stres garam pada konsentrasi yang berbeda, mulai dari 0 hingga 250 milimolar. Untuk variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi, yakni ada persentase regenerasi tanaman, berat segar, dan juga kandungan klorofil pada 3 varietas tanaman gandum. Untuk variabel kontrol sendiri atau variabel yang diperlakukan sama untuk setiap perlakuan, yakni ada komposisi medium, yakni menggunakan medium Murashik and Scoop. Untuk pH mediumnya diperlakukan sama semuanya pada 5,8.
lama inkubasinya sama semua pada 16 jam, jumlah expandnya sebanyak 50, dan juga umur tanamannya umurnya 28 hari. Selanjutnya, saya Faiza Nurabibah akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian. Untuk instrumen penelitian ini ada lancet dan forceps steril yang digunakan untuk membantu mengeluarkan explant embrio dari biji. Kemudian ada magenta box yang berisi media selektif sebagai wadah explant embrio dewasa. Lalu untuk growth chamber ini digunakan untuk inkubasi kultur explant. Untuk spektrofotometer Shimazu UV Visible 1601 digunakan untuk mengukur nilai absorbansi sampel, aktivitas CAT atau katalase, dan aktivitas POD atau peroksid. Lalu untuk lampu fluoresen 15 watt ini digunakan untuk memulai reaksi aktivitas SOD atau superoxide dismutase. Kemudian elektroforesis gel ini digunakan untuk menganalisis hasil aktivitas SOD menggunakan gel poliakrilamida. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri ada teknik pengukuran dan observasi, di mana teknik pengukuran ini digunakan untuk mengukur parameter pertumbuhan, kandungan klorofil, protein terlarut, aktivitas enzim SOD, CAT, dan POD. Kemudian untuk observasi ini digunakan untuk mengamati perubahan pola isoenzim. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah ukuran sampel dan teknik sampling. Untuk ukuran sampelnya yaitu berupa 3 sampel varietas gandum, yaitu Tekirdak, Pehlivan, dan Flamura 85 yang dengan 6 kali pengulangan dengan konsentrasi NaCl yang berbeda. Untuk teknik samplingnya yaitu menggunakan non-probability sampling, pengambilan sampel berupa varietas gandum yang telah ditentukan. Selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, validitas internal, yaitu untuk mengetahui apakah perbedaan perlakuan memiliki hasil yang signifikan. Hal itu dapat dilakukan dengan uji statistik ANOVA. Lalu yang kedua yaitu validitas eksternal, yaitu sebagai derajat akurasi apakah penelitian dapat digeneralisasikan dengan penelitian yang hampir sama. Dapat dilakukan dengan perbandingan dengan jurnal atau penelitian lain. Lalu yang selanjutnya adalah reliabilitas, yaitu untuk mengetahui konsistensi dari pengukuran dapat dilakukan dengan perbandingan antar hasil perlakuan. Selanjutnya. Baik, saya Trivasta akan menjelaskan mengenai rancangan tabel pengamatan. Pada tabel 1 ini merupakan rancangan tabel dari pengaruh pemberian stres garam atau NaCl terhadap pertumbuhan dan kandungan klorofil. Sehingga kolom-kolom yang terdapat pada tabel 1 ini meliputi jumlah expand, persentase regenerasi, dan rata-rata berat segar pada tanaman yang diregenerasi dari 3 varietas, yaitu Tekirdak, Pehlivan, dan Flamura 85 yang berumur 28 hari, dengan 6 konsentrasi NaCl yang berbeda. Selanjutnya pada tabel 2 ini merupakan rancangan tabel dari klorofil A, klorofil B, dan jumlah klorofil total, sehingga kolom-kolom yang terdapat pada tabel 2 ini meliputi nilai absorbansi dengan panjang gelombang 663 nanometer dan 645 nanometer pada 3 bibit varietas, yaitu Tekirdak, Pehlivan, dan Flamura 85 yang berumur 28 hari dengan 6 konsentrasi NaCl yang berbeda. Selanjutnya, tabel 3 merupakan rancangan tabel dari kandungan protein terlarut, aktivitas enzim antioksidan, dan native phage. Sehingga kolom-kolom yang terdapat pada tabel 3 ini meliputi aktivitas protein terlarut, aktivitas SOD, CAT, dan POD pada 3 bibit varietas, yaitu Tekirdak, Pehlivan, dan Flamura 85, yang berumur 28 hari dengan 6 konsentrasi NaCl yang berbeda. Selanjutnya, saya Dewi Sulastri akan menjelaskan tentang analisis data. Analisis data dari jurnal ini menggunakan analisis statistik dengan ANOVA satu arah atau one way ANOVA, yang mana uji tersebut digunakan untuk evaluasi tanaman gandum, kelompok kontrol, dan kelompok yang diberi perlakuan NaCl. Selanjutnya dilakukan uji Danet, dilakukan untuk mengetahui perbandingan yang signifikan secara statistik pada berat segar tanaman gandum. Selanjutnya adalah penyajian data. Yang pertama, pengaruh pemberian stres NaCl terhadap pertumbuhan dan kandungan klorofil yang disajikan dalam bentuk tabel.
Pengaruh dari pemberian stres garam dapat dideteksi dari kemampuan regenerasi ketiga varietas tanaman gandum, yaitu Tekidak, Pelifan, dan Flamura 85 yang dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dapat dilihat pada tabel 4. Pemberian stres garam pada ketiga varietas tersebut mengakibatkan penurunan persentase regenerasi dan penurunan pada berat dari tanaman gandum. Selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah penyajian data terkait dengan peningkatan konsentrasi NaCl pada gandum juga berpengaruh terhadap jumlah total klorofil, klorofil A dan klorofil B yang disajikan dalam tabel 5. Yang mana semakin meningkat konsentrasi NaCl yang diberikan, maka kandungan total klorofil juga semakin menurun. Penurunan tertinggi klorofil dapat diamati pada pemberian konsentrasi NaCl 250 mmol. Pada varietas Tekidak terjadi penurunan sebesar 70,59% dan Pelifan 83,17%. Sedangkan untuk Flamura 85 terjadi penurunan sebesar 81,2%. Selanjutnya adalah terkait dengan kandungan protein terlarut, aktivitas enzim antioksidan dan natriuretik yang disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. Kandungan protein terlarut pada varietas gandum Tekidak dan Pelifan mengalami penurunan karena adanya pemberian stres garam. Penurunan yang terjadi pada varietas Tekidak adalah sebesar 26,70 sampai dengan 56,41%, sedangkan pada Pelifan adalah 52,86 sampai dengan 78,85%. Sedangkan pada varietas Flamura 85 terjadi peningkatan kandungan protein terlarut yaitu berkisar antara 61,36% sampai dengan 90,91%. Terjadi peningkatan aktivitas enzim SOD, CAT, dan POD pada 3 varietas gandum yaitu Tekidak, Pelifan, dan Flamura 85. Peningkatan aktivitas enzim pada Tekidak adalah sebesar 2,9 kali lipat, 3 kali lipat, dan 1,8 kali lipat. Dan untuk varietas Pelifan adalah sebesar 2,6 kali lipat, 2,4 kali lipat, dan 2,1 kali lipat. Peningkatan tersebut untuk perlakuan NaCl dengan konsentrasi 200 mmol. Sedangkan peningkatan aktivitas enzim Flamura dapat diamati pada konsentrasi NaCl 250 mmol yaitu sebesar 1,5 kali lipat, 1,7 kali lipat, dan 2,9 kali lipat. Selanjutnya. Penyajian data selanjutnya adalah dalam bentuk gambar. Perlakuan stres NaCl pada tanaman gandum dapat menginduksi perubahan pola isoenzim CAT yang dianalisis melalui natriuretik. Pada gambar 1A dan 1B ditunjukkan bahwa terbentuk satu pita dengan peningkatan intensitas sesuai dengan pemberian stres NaCl. Sedangkan untuk gambar 1C terdapat dua pita dengan intensitas yang berbeda. Untuk gambar 2 adalah hasil running natriuretik yang mana ditunjukkan bahwa pola isoenzim dari PU2 mengalami penurunan dan PO1 mengalami peningkatan yang berkaitan dengan konsentrasi NaCl untuk varietas Tekidak dan Pelifan. Untuk gambar 2A dan 2B ditunjukkan bahwa varietas Flamura 85 dengan perlakuan stres NaCl menghasilkan pita tebal pada PUD 1, 4, dan 5. Namun pada PUD 2 pita sangat tipis. Pada PUD 3 pita tidak dapat diamati pada perlakuan dengan konsentrasi NaCl 100, 150, dan 250 mikromolar. Selanjutnya. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Ibu Catur. Ya, terima kasih teman-teman. Slide sebelumnya. Jangan dari depan, Pak, dari belakang. Kalau dari, tadi saya sudah menjelaskan dari kelompok 4, itu menurut kelompok 5 ini apa yang salah? Ya, dari sini. Adakah sebelum saya mulai untuk review, teman-teman merasa ada yang salah apa enggak dari yang ditulis? Ada yang bisa menjawab? Nggak ada yang jawab, berarti merasa betul ya?
Ini kalau data ini, berarti ini data ini masuk apa ini? Jenis datanya apa? Ayo. Untuk yang ini. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Ya, kok nggak dijawab? Jenis data apa? Nominal, ordinal, interval, apa rasio? Izin menjawab, Ibu. Mohon maaf jika salah. Mungkin interval. Ini kan mereka menganalisa dari gambar ini, itu kan berdasarkan dengan staining kan. Nah, kalau staining itu berarti datanya bersifat ini nominal. Ya, ya tadi sudah dimasukkan ke dalam jenis data apa belum? Sudah Bu, tapi kami memasukkannya ke jenis data deskriptif. Ya, itu mestinya nominal. Ini. Terus sebelumnya? Baik, Bu. Sebelumnya. Nah, ini berarti perlakuannya, independen variabelnya adalah konsentrasi daripada NaCl. Jadi ada 6 perlakuan yaitu 0, 50, 100, 150, 200, 250. Independen variabel apakah sudah betul? Konsentrasi NaCl. Siapa tadi yang menjelaskan tadi? Saya, Bu. Ya, benar apa enggak? Sudah? Sudah benar, ya. Bu. Terus kemudian yang di sebelah kanannya ini ada kadar protein, SOD, CAT, dan seterusnya. Ini adalah dependent variable yang mestinya harus masuk dan ditulis jenisnya. Kalau ini jenis datanya, ini adalah semuanya adalah rasio. Ya. Dan kemudian plus minus sekian, ini adalah plus minus standar deviasi. Ini yang dituliskan rata-rata plus standar deviasi. Standar deviasi ini dilakukan untuk uji reliabilitas. Ya, jadi uji reliabilitasnya sudah dilakukan yaitu dengan mencari standar deviasi dari tiap perlakuan. Jadi 1,91 plus minus 0,012 itu artinya bahwa kisaran nilai dari kadar protein terlarut dari perlakuan pertama yaitu 0 ppm dari NaCl itu mempunyai nilai 1,91 plus minus 0,012. Jadi kisarannya antara berapa? 1,922 sampai dengan atau 1,990 sekian, 1,89 sekian sampai dengan 1,922 gitu. Itu untuk yang data pertama. Jadi ini adalah yang di kanan tadi sudah masuk ke dalam dependent. Apakah sudah dimasukkan teman-teman? Ini masukkan ke dependent? Sudah Bu, sudah kami masukkan ke variabel dependent. Oke, terus jenis datanya rasio sudah betul? Iya sudah Bu, sudah kami masukkan ke rasio. Ya oke. Sebelumnya ini juga begitu. Jadi klorofil, kadar kandungan klorofil baik itu klorofil A, B maupun total klorofil ini adalah dependent variable. Mestinya juga harus dimasuk dependent variable dan kemudian ini skalanya juga skala rasio. Ya, nanti tolong dicocokkan. Sebelumnya lagi. Nah, ini juga berarti jumlah ulangannya 50 ya dari ini ya, dari jumlah eksplan ini ya. Tadi ditulis jumlah ulangan berapa? Siapa yang membahas ulangan? Jadi number of explan 50 itu artinya jumlah ulangan pengamatan itu adalah 50. Nah, sehingga perlakuannya ada
126, kemudian jumlah ulangannya ada 50, itu berarti sudah memenuhi atau belum. Jadi sudah valid apa belum? Itu dilihat dari N-1 kali T-1. Jadi sudah ya, karena sudah lebih dari sama dengan 15. Dan yang di sebelah kanan ini adalah dependent variable dan juga masuk ke dalam data yang bersifat rasio. Jadi datanya semuanya rasio. Terus sebelumnya. Ya, boleh. Terus sebelumnya. Ya, ini yang kurang adalah ulangan. Jadi nanti 0 sampai dengan 50 explant tadi ya. Jadi masing-masing ini datanya itu ada 50. Jadi ditulis saja ada garis vertikal 0 titik 50 gitu. Terus sebelumnya. Sebelumnya juga gitu. Ini ulangannya yang belum. Terus sebelumnya lagi itu juga sama, sebelumnya lagi. Nah, sehingga tadi validitas ya maaf saya lost connection ya nih. Apakah saya sudah terdengar teman-teman? Terdengar. Ya oke, saya ulang lagi. Jadi untuk validitas internal tadi ada dua cara, ada dua metode yang digunakan. Jadi teman-teman harus membandingkan dengan provider tadi ya. Jadi 6 dikurangi 1 dikali dengan 50 min 1 itu sudah lebih dari sama dengan 50. Jadi sudah valid penelitiannya. Demikian juga validitas internal itu dilihat dari uji beda antara perlakuan yang diberikan, yaitu menggunakan uji ANOVA, one way ANOVA yang dilanjutkan dengan DANET. Sementara validitas eksternalnya dibandingkan dengan jurnal lain. Sementara untuk reliabilitas, jadi untuk uji reliabilitas itu dilakukan dengan standar deviasi pada masing-masing perlakuan. Jadi perlakuan tadi kan ada ulangannya sekian, itu ada plus minus standar deviasi tadi. Jadi reliabilitas tadi kan untuk melihat seberapa bagaimana data yang dihasilkan dari beberapa ulangan yang diberikan. Nah, tadi bisa dilihat dari standar deviasi yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Jadi bukan perbandingan antar hasil perlakuan, tetapi antar hasil ulangan. Perbandingan antar ulangan tiap perlakuan, yaitu dengan menggunakan standar deviasi. Ya, kalau antar perlakuan itu ANOVA, kalau antar ulangan itu adalah dengan standar deviasi. Ya, sebelumnya. Nah, jumlah sampelnya menjadi berapa? 6 perlakuan, kemudian ada ulangannya tadi ada 50, berarti 300. Ya, itu jumlahnya. Teknik samplingnya itu saya kira random sampling ya, bukan karena ini adalah rancangannya lengkap. Jadi bukan non probability sampling tapi langsung random sampling. Terus berikutnya sebelumnya instrumen saya kira tolong disesuaikan, ini sudah betul sebelumnya. Ya, jadi independennya itu adalah kadar garam tadi ada 3, ada 6, tadi biasanya ditulis ada 6. Ya, variabel independennya adalah perbedaan kadar garam yaitu ini, dan ini. Dependennya itu tolong dirinci. Jadi tadi kan ada beberapa kan tadi dependennya tadi kan ada beberapa ada banyak yang tadi di belakang tadi kan. Jadi tolong dirinci di sini. Ini masih kurang. Nah, terus kontrol di sini itu adalah yang dikendalikan oleh mereka. Sebelumnya lagi. Jadi dependennya ini yang kurang. Nah, sehingga semuanya rasio atau kontinu. Kemudian yang kualitatifnya itu adalah
bukan kualitatif tadi, nominal itu adalah itu. Apa tadi yang di hasil daripada PCR tadi ya. Kemudian tanaman gandum itu bukan merupakan data. Jadi tidak dimasukkan di situ. Nah, sebelumnya jadi ini kurang tadi ya, datanya harus dimasukkan semua. Ya, saya kira itu true eksperimen dengan randomize. Saya kira bukan random assignment subjek, tetapi rancangan acak lengkap itu randomize apa istilahnya di situ tadi. Complete apa? Completely apa, Rek? Ingat apa enggak? Bahasa Inggrisnya rancangan acak lengkap apa? Completely randomized design. Orang lain jawab berarti. Ya sudah sebelumnya. Ya, itu saya kira sudah. Ada pertanyaan dari teman-teman ini? Jadi ada beberapa kesalahan, tolong diperbaiki nanti ya. Baik, Bu. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan silakan subscribe. Dilanjutkan oleh kelompok berikutnya, yaitu kelompok 6 ya. Silakan kelompok 6 langsung. Iya, Bu. Mohon izin share screen. Ya, sudah kelihatan langsung. Baik, saya buka. Selamat pagi, Bu Catur. Selamat pagi, teman-teman semua. Kami dari kelompok 6, kelas IPB Biologi B akan mempresentasikan terkait rancangan penelitian dari jurnal yang berjudul Bakteri Pseudomonas dan pemupukan fosfor mempengaruhi hasil dan serapan fosfor dalam kondisi rumah kaca dan lahan. Anggota dari kelompok kami seperti yang sudah tertera pada layar. Selanjutnya. Bisa dilanjut. Oke. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama menentukan aktivitas PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria yang paling mempengaruhi nutrien uptake, pertumbuhan, dan yield dari gandum. Lalu yang kedua adalah menentukan efek modifikasi dari berbagai strain PGPR dan pupuk P atau fosfor pada penanaman di greenhouse dan tanah. Selanjutnya. Baik, untuk jenis penelitiannya yaitu true eksperimental dengan model rancangan post-test only control group, di mana akan dibentuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara random dan akan dilakukan pengukuran variabel terikat setelah diberi perlakuan atau treatment. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Jenis rancangan penelitian yaitu rancangan acak kelompok. Untuk jenis data penelitian disajikan dalam bentuk tabel, yaitu di mana ada jenis data rasio, contohnya ada tinggi tanaman dengan satuan cm, kemudian tinggi anakan per tanaman dengan satuan meter persegi, kemudian bobot 1000 bulir dengan satuan gram, hasil biji dan hasil jerami dengan satuan kilogram per hektar, dan banyaknya penyerapan pupuk NPK dengan satuan kilogram per hektar. Untuk jenis data kontinu, contohnya ukuran petak dengan satuan meter, kemudian jarak tanam ke tanaman dengan satuan cm, suhu pengeringan sampel dalam oven dengan satuan Celcius. Untuk data ordinal yaitu waktu pelaksanaan eksperimen untuk mempelajari kemampuan Pseudomonas yang dipilih dengan satuan tahun. Bisa di next. Kemudian untuk variabel bebasnya yaitu pemberian bakteri Pseudomonas sp dan pemberian pupuk fosfor. Kemudian untuk variabel terikatnya yaitu pertumbuhan dan hasil tanaman gandum, Triticum aestivum, dan nutrien uptake atau penyerapan nutrisi. Kemudian untuk variabel kontrol yaitu ada sifat fisik dan kimia tanah, kemudian dosis pupuk N dan K, biji gandum yang diinokulasikan dan yang tidak, kemudian hormon pertumbuhan tanaman,
Kemudian jarak tanam ke tanaman, ukuran petak, dan suhu. Untuk variabel moderatnya yaitu waktu untuk mengetahui kondisi fisiologis hasil biji gandum, tingkatan pemberian pupuk P yang diberikan, penerapan waktu pemberian pupuk N, dan strain bakteri yang dipilih. Selanjutnya bisa di next. Berikutnya yaitu langkah-langkah penelitian meliputi instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu software MSTET-C untuk uji LSD dan Duncan's multivariate test untuk pengukuran data yang diperoleh dalam penelitian. Dan teknik pengumpulannya yaitu pengukuran dan observasi meliputi pemanjangan berat dan jumlah akar, jumlah anakan, berat 1000 butir, kemudian plustau dan biji-bijian yang dikumpulkan saat panen pada perlakuan. Baik, untuk jumlah sampelnya yaitu 10 tanaman gandum untuk setiap perlakuan. Kemudian ulangannya yaitu 3 kali pengulangan untuk benih yang diinokulasikan bakteri Pseudomonas strain dan benih yang tidak diinokulasikan pada tingkat pemupukan fosfor 0, 50, dan 100%. Untuk teknik samplingnya yaitu cluster sampling, di mana sampel akan dipilih secara acak untuk kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Selanjutnya yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas internal pada penelitian ini yaitu berupa uji perbedaan rata terkecil atau least significant difference atau LSD dan Duncan's multivariate test menggunakan software MSTET-C. Sedangkan uji eksternal pada penelitian berupa perbandingan dengan hasil penelitian lain atau sebelumnya dari literatur, salah satunya yaitu diketahui bahwa PGPR mampu mengaktifasi ACC deaminase yang dapat meningkatkan pertumbuhan akar. Sementara uji reliabilitas dapat dilihat dari perbandingan hasil pengukuran antar pengulangan pada kedua kondisi perlakuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kontak kedengaran. Oh iya, mohon maaf tadi masih ke-mute. Saya lanjutkan. Baik, selanjutnya adalah rancangan tabel data. Berikut ini adalah merupakan rancangan tabel 1 pada penelitian, di mana rancangan tabel ini merupakan pengambilan data dari 10 individu yang diambil secara acak dari 3 petak perlakuan untuk perlakuan 1. Di mana perlakuan 1 ini adalah penambahan 0% pupuk yang mengandung fosfor ditambah PGPR yaitu P fluorescence strain 153. Data yang diambil ini untuk satu individu itu berupa spike length, tinggi, tillers pertumbuhan, 1000 grain weight, grain yield, dan straw yield kilogram per hektar. Selanjutnya, nantinya tabel 1 itu akan dibuat 15 tabel karena perlakuan pada penelitian ini tuh ada 15 seperti yang tercantum pada layar. Selanjutnya, selain itu ada rancangan tabel 2 di mana rancangan tabel 2 ini berkaitan dengan jumlah nutrien uptake tumbuhan gandum di setiap perlakuan. Pengujian nutrien uptake ini dilakukan di laboratorium dan data yang didapatkan berupa panjang gelombang yang diukur dengan spektrofotometer untuk nutrien P, N, dan K. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis data. Untuk analisis data sendiri, di sini menggunakan uji Duncan's multivariate untuk membandingkan antara pengaruh Pseudomonas strain dan pupuk fosfor terhadap pemanjangan dan berat akar, jumlah tanaman, kemudian berat per 1000 butir gandum, dan jumlah butir serta jerami gandum pada perlakuan di greenhouse dan di lapang yang dilakukan sebanyak 3 kali ulangan dengan signifikasi P kurang dari 0,05. Kemudian dilanjutkan untuk membandingkan rata-rata antara perlakuan di greenhouse dengan di lapang dengan signifikasi P sama dengan 0,05 menggunakan uji least significant difference, dan seluruh uji analisis ini menggunakan MSTET-C software. Selanjutnya.
Selanjutnya yaitu penyajian hasil analisis data. Pada tabel 3 menunjukkan terdapat aktivitas dari ACCD aminase yang bervariasi mulai dari 2,305 hingga 5,03 milimolar alfa ketobutarit per gram. Dari ketiga strain bakteri yaitu ada Pseudomonas fluorescens 169, Pseudomonas putida 4 dan Pseudomonas putida 108 menunjukkan adanya aktivitas ACCD aminase. Sedangkan pada strain bakteri Pseudomonas fluorescens 153 hanya memiliki kemampuan untuk menghasilkan IAA dan sideropor. Selanjutnya bisa di next. Nah, untuk selanjutnya itu tabel 4. Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa semua strain secara signifikan meningkatkan tinggi tanaman dibandingkan dengan perlakuan kontrol yang tidak diinokulasi dengan peningkatan maksimum oleh Pseudomonas putida 108. Inokulasi keempat isolat Pseudomonas juga signifikan menambah jumlah anakan pertanaman yang mana Pseudomonas putida 108 merupakan strain yang paling menjanjikan terhadap melakukan kontrol yang tidak diinokulasikan. Inokulasi dengan semua galur PGPR selain Pseudomonas fluorescens 153 secara signifikan meningkatkan hasil bulir gandum apabila dibandingkan dengan perlakuan kontrol yang tidak diinokulasi. Selanjutnya, berdasarkan gambar 1 yaitu grafik ada 3 kelompok di mana kelompok pertama menggunakan pemupukan P sebanyak 0%, kemudian kelompok kedua menggunakan sebanyak 50% dan kelompok ketiga yaitu menggunakan sebanyak 100%. Berdasarkan grafik inokulasi dari semua galur kecuali Pseudomonas fluorescens 153 secara signifikan dapat meningkatkan serapan N dibandingkan dengan perlakuan kontrol yang tidak diinokulasikan, di mana Pseudomonas putida yang paling efektif. Perlakuan inokulasi 3 galur yaitu Pseudomonas fluorescens 169, Pseudomonas putida 4 dan Pseudomonas putida 108 dapat meningkatkan serapan P pada gandum. Untuk 3 galur yaitu Pseudomonas fluorescens 169, Pseudomonas putida 4 dan Pseudomonas putida 108 secara signifikan meningkatkan serapan K. Next. Berikut referensi yang kami gunakan. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Bu Catur. Ya, terima kasih teman-teman. Ini kan rancangannya cak kelompok ya. Berarti yang dijadikan kelompok tadi apa? Kalau saya melihat, coba melihat sebelumnya ya. Melihat data sebelumnya. Sebelumnya lagi, nah ini. Oke, enggak, yang tadi. Terus data Rek, yang sebelum terakhir tadi loh. Bukan di awal, di terakhir. Nomor 3 sebelum, slide nomor 3 sebelum terakhir. Nah ini. Bukan itu satunya. Ini, stop. Jangan terlalu cepat. Tabel 4. Nah, sudah. Kalau melihat ini, itu berarti data ini merupakan bukan data ya. Ini merupakan rancangan faktorial. Iya kan, rancangan faktorial. Tetapi rancangan faktorial ini terus kemudian sama mereka dibuat dalam bentuk kelompok gitu ya. Jadi bukan rancangan acak lengkap, tetapi rancangan faktorial, tetapi dia menjadi kelompok. Faktornya ada 2, yaitu fertilisasi ini, jadi pupuk, dan yang kedua adalah PGPR. Pupuknya ada 3 level, yaitu 0, 50, 100, kemudian PGPR-nya ada 1, 2, ada 5. Yaitu kontrol, kemudian beberapa ada 4 macam pseudomonas gitu ya. Nah, berarti kelompoknya berdasarkan apa ini teman-teman? Coba dijawab dulu. Berdasarkan kandungan fosfor, Ibu. Loh, itu kan diperlakukan. Oh, berarti berdasarkan PGPR-nya, bukan bakterinya.
bayangan saya itu tadi, coba sebentar ya, apakah di jurnal mereka menuliskan sebagai rancangan acak blok gitu? Iya, Ibu. Randomized block design. Itu berarti untuk ada 2 penelitian atau bagaimana? Iya, untuk 2 penelitian, satunya itu untuk di lahan, satunya untuk di greenhouse. Ya, berarti yang dimaksudkan dengan yang rancangan acak blok adalah di lahan. Ya, bukan di greenhouse, tetapi di lahan. Jadi oleh karena itu teman-teman, hasilnya itu yang dimasukkan di sini adalah hasil yang di lahan. Gitu ya. Jadi lahannya berarti berbeda berapa lahan di sini? Untuk lahan itu di satu perlakuannya ada 3 petak, Ibu. Nah, jadi 3 petak tadi, jadi kelompoknya itu merupakan ulangan dari petak, gitu ya. Ulangan daripada petak pada waktu yang sama atau pada waktu yang berbeda? Waktu yang sama, Ibu. Oke, berarti kalau gitu pengelompokannya itu berdasarkan lahan. Berdasarkan kondisi lahan yang diperkirakan berbeda antara peta-peta di dalam lahan. Nah, itu yang perlu dijelaskan ya. Nah, sehingga untuk rancangan acak kelompok di sini itu memang kemarin ini saya izinkan meskipun faktorial. Jadi rancangan acak lengkap atau rancangan acak faktorial itu mereka terus kemudian dalam bentuk dibuat dalam bentuk blok. Gitu sama mereka. Ulangannya yang dalam bentuk blok. Begitu ya. Itu tapi teman-teman harus bisa menjelaskan tentang itu. Nah, sehingga kalau dari sini itu dilihat bahwa ternyata tidak ada perbedaan antar blok. Ya, karena mereka menggunakan akhirnya menggunakan one way ANOVA untuk tiap-tiap dari parameter yang diamati. Nah, parameter ini yang kemudian masuk di dalam dependent variable ya. Jadi perlakuannya itu menjadi perlakuan daripada jadi independent variabelnya itu adalah perbedaan pemupukan, jadi fertilisasi dan PGPR. Jadi ada 15 perlakuan. Ya, 15 perlakuan yaitu fertilisasi 0 dengan kontrol, fertilisasi 0 dengan Pseudomonas fluorescens dan seterusnya. Jadi ada 15. Terus berikutnya. Sebelumnya aja. Nah, ini adalah merupakan variabel moderat ya yang diamati oleh mereka. Ya karena hasil daripada itu tadi kan menggunakan Pseudomonas itu diharapkan Pseudomonas tadi itu akan menentukan daripada hasil akhir daripada dependent variable sehingga mereka pengamatan ini. Ya, jadi ini merupakan strain daripada bakteri yang berbeda itu tadi, Pseudomonas yang digunakan itu mempunyai beberapa parameter produksi daripada enzim yang dihasilkan ini tadi. Jadi ini merupakan variabel moderat. Apakah sudah dimasukkan apa belum? Masih belum, Ibu, sepertinya. Ya sudah nanti dimasukkan. Sebelumnya lagi. Ya, jadi analisis datanya, uji Duncan itu seperti tadi saya katakan ya, Duncan LSD itu merupakan uji lanjutan. Uji bedanya dia menggunakan uji one way ANOVA. Ya, uji lanjutannya Duncan dan LSD. Sebelumnya lagi. Jadi ini salah, tulisannya yang salah. Nah, ini yang belum adalah ulangannya. Ulangannya tadi kan katanya ada berapa 10 ulangan tadi ya? Ada masing-masing. 10 ulangannya ada di tabel sebelumnya, Ibu. Kalau yang untuk nutrien uptake itu dari jurnalnya tidak dijelaskan apakah mereka mengambil dari masing-masing 10 individu atau gimana gitu, Bu. Cuma ya, biasanya sama gitu. Terus sebelumnya. Ya oke, jadi ini perulangannya. Terus ini kan perlakuan berarti tidak perlu dimasukkan dalam tabel. Jadi tabel tadi rancangan datasheet itu adalah gabungan antara independent variable dengan
dengan dependent variable yang diamati. Jadi tidak seperti ini, tetapi langsung dependentnya itu ada di sebelah kanannya. Terus sebelumnya, nah ini juga, jadi pada masing-masing itu tadi, itu data tadi, itu data daripada dependent itu pada semua perlakuan. Bukan individu ini, tapi perlakuan dari 15 perlakuan tadi, terus kemudian ada 10 individu, terus kemudian parameter dari dependennya adalah ini. Ya, nanti tolong diperbaiki. Terus sebelumnya. Reliabilitas sama dengan yang tadi ya, jadi standar deviasi. Kemudian validitas internalnya selain ini, itu harus ditambahkan tadi, apakah sudah valid atau tidak berdasarkan rumus Federer. Jadi, 10 ulangan, kemudian perlakuannya ada 15. Saya kira sudah memenuhi. Terus sebelumnya, nah sehingga jumlah sampelnya itu adalah jumlah sampelnya itu adalah 10 dikali 15, 150. Kalau ini kan gantung 10 ulangan itu kan individu dari masing-masing perlakuan kan? Gitu. Teknik samplingnya gimana? Izin menjawab, Bu. Kalau misalnya di jurnal itu tidak dijelaskan per petak itu ada berapa tanaman, tapi dari peneliti itu mengambil 10 tanaman secara acak dari 3 petak itu, Bu, untuk di... Ya itu makanya itu adalah sampel yang diambil. Jadi kan 10 tadi dikali perlakuannya tadi kan ada 15 kan, perlakuan itu tadi, sehingga menjadi 150 minimal yang diamati sama mereka, semua sampelnya. Kemudian teknik samplingnya sama dengan yang kelompok sebelumnya ya, bukan cluster sampling, tetapi teknik sampling random. Teknik samplingnya random, meskipun rancangannya acak kelompok. Terus sebelumnya. Ya, ini sudah instrumen itu adalah semua alat yang digunakan. Kalau ini kan software untuk statistik. Nah, instrumen penelitian bukan hanya untuk statistik, tetapi untuk semua parameter dependent yang diamati. Itu menggunakan apa instrumennya, alatnya apa, ya. Nanti kalau tidak ada di situ, ya berarti alat untuk mengukur ini, alat untuk mengukur ini, gitu. Terus sebelumnya lagi, ya sehingga variabelnya itu adalah pemberian pupuk dan pseudomonas. Terikatnya itu tidak hanya ini, tetapi dirinci ya, pertumbuhan itu ada apa saja, terus kemudian tadi yang ada di dalam tabel tadi itu semuanya dituliskan. Nah ini kontrol enggak apa-apa itu kalau misalnya memang itu diamati enggak apa-apa. Variabel modularnya yang tadi saya katakan tadi ya, nanti tolong dicek lagi. Terus sebelumnya. Nah jenis datanya, mungkin ini masih kurang dari ini ya, masih belum semuanya dimasukkan. Jadi mestinya dimasukkan semua. Ukuran peta itu tidak. Jadi tolong semuanya bahwa data yang dimasukkan di sini itu adalah data yang dependent variable, kemudian moderat, variabel moderat itu yang diamati. Jadi bukan independent variable. Ukuran peta itu bukan merupakan tidak untuk kita analisis. Jadi semua yang kita analisis itu yang dimasukkan di sini. Ya, sehingga ukuran peta, jarak tanam itu tidak, itu adalah kontrol, variabel kontrol itu tidak usah dimasukkan. Waktu pelaksanaan penelitian itu juga tidak usah, karena itu tidak menyangkut, tidak perlu kita analisis. Jadi semua data yang didapatkan di dalam tabel-tabel tadi, itu yang dimasukkan di dalam jenis data. Terus sebelumnya, jadi ini masih salah ya. Nah, oke. Saya kira itu tidak masalah, sebelumnya juga tidak masalah kan? Oke. Ya, saya kira demikian untuk kelompok ini. Jadi sudah, adakah pertanyaan dari teman-teman? Jadi kita sudah tiga ini tadi kan? Untuk selanjutnya, teman-teman bisa masuk ke dalam Google Classroom untuk memberi masukan untuk membahas dari tiap kelompok. Nah, minggu kemarin yang sudah bertugas itu adalah kelompok 789.
Nah, sekarang yang maju 4, 5, 6, jadi yang bertugas hari ini sebagai pembahas adalah kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 membahas kelompok 4, kelompok 2 membahas kelompok 5, kelompok 3 membahas kelompok 6. Seperti kemarin, jadi teman-teman memberi pembahasan itu sampai jam 12, kemudian setelah itu teman-teman penyaji diharapkan memberi menanggapi dari pembahas, dan setelah itu diringkas dalam bentuk file Word, kan kemudian diupload lagi, tidak di situ tetapi diupload di forum sendiri ya, karena kalau diupload di situ ternyata tidak bisa. Dan kemudian teman-teman tolong memperbaiki PPT dan kemudian diupload di dalam Google Classroom assignment. Saya sudah membuatkan itu maksimum hari Kamis ya, itu yang akan saya nilai untuk nilai dari kelompok. Adakah pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Untuk rancangan tabel itu berarti untuk 15 perlakuan itu dijadikan satu ya, Ibu? Tidak boleh dipisah-pisah, gitu, Bu? Boleh dipisah, tapi kalau dipisah akhirnya ada yang kurang tadi kan. Jadi mestinya ada dependent, ada independent variable, kemudian di sebelah kanannya itu adalah dependent variable. Kalaupun ulangannya 15, maka ditulis aja 0,15. Jadi artinya bahwa ini data ini ada 15. Ya. Jadi seperti tabel yang ada di hasil, terus kemudian ditulis itu jadi pada perlakuan A, B tadi, terus kemudian ada dependennya adalah ini misalnya apa tadi? Kadar X gitu ya, kemudian ada 15 ulangan, berarti ada 1,2 15. Itu artinya bahwa ini jumlahnya ada 15, sehingga saya hanya membuat satu tabel saja itu untuk perlakuan untuk satu tabel hasil yang ada di akhir tadi. Gitu ya. Jadi rincian daripada data mentah tadi itu adalah termasuk ulangannya. Nah, kalau tadi dipisah-pisah tadi, kemudian kelompok perlakuan lain kan tidak ada. Jadi hanya satu contoh perlakuan. Nah, perlakuan yang lain tidak ada, berarti belum lengkap. Gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Permisi, Bu. Saya izin memastikan, Bu. Untuk analisis data itu umumnya berarti hanya ANOVA atau MANOVA seperti itu, Bu, untuk yang utamanya. Tapi kalau untuk lanjutan itu seperti kayak uji test, lalu Duncan 2K seperti itu atau gimana? Ya, jadi analisis data itu sebenarnya itu ada dua macam, yaitu ada uji beda dan ada uji hubungan. Uji beda itu adalah kalau hipotesisnya itu merupakan hipotesis beda, jadi ada beda antar perlakuan, gitu ya. Kalau misalnya uji hubungan itu ada hubungan antara X dengan Y. Terus kemudian tergantung dari jumlah variabelnya. Kalau variabelnya jumlah faktornya, kalau faktornya hanya 2, maka ujinya uji T. Tapi kalau lebih dari 2, perlakuannya lebih dari 2 tadi, maka ujinya adalah uji ANOVA. Nah, uji ANOVA ini bisa one way, itu kalau perlakuannya adalah sederhana, tadi rancangannya acak lengkap, itu adalah one way. Rancangan acak kelompok itu bisa one way yang dimodifikasi menjadi two way. Kemudian rancangan acak faktorial itu adalah ANOVA faktorial, tergantung dari faktornya. Bisa faktor 2 faktor, bisa 3 faktor, itu tergantung dari faktornya. Nah, uji lanjutannya itu adalah untuk mengetahui mana di antara perlakuan tadi yang berbeda. Oleh karena itu, uji lanjutannya bisa uji 2K, bisa uji DMRT, Duncan Multiple Ring Test, atau DANET, ya, atau BNT, beda nyata jujur, atau LSD, ya, least significant difference, itu adalah uji lanjutannya. Sehingga yang kalau uji statistik itu menuliskannya menjadi uji, misalnya one way ANOVA dilanjutkan dengan DANET, atau one way ANOVA dilanjutkan dengan Duncan Multiple Ring Test, atau one way ANOVA dilanjutkan dengan 2K, Hanesley Significance, gitu, HSD, gitu ya. Ya, itu memang seperti itu. Nanti akan kita jelaskan di akhir. Ya, oke. Jadi dan juga dijelaskan di dalam mata kuliah pilihan, yaitu
mata kuliah ekologi komputasi kalau teman-teman butuh nanti. Ya, jelas ya, Nisa? Oke, saya kira demikian karena waktu kita tutup. Teman-teman masih punya tugas untuk memberi masukan. Tadi kelompok 1 memberi masukan pada kelompok 4, kelompok 2 memberi masukan pada kelompok 5, dan kelompok 3 memberi masukan pada kelompok 6. Ya, dan kemudian teman-teman penyaji tolong mereview, mengumpulkan, bukan mereview, tapi mengumpulkan, meringkas dari baik itu pertanyaan maupun pembahasan dan beserta namanya, sehingga saya akan memberi nilai individual dari masing-masing tadi dalam bentuk Word di-upload ya. Saya kira demikian, terima kasih. Saya tunggu laporan dari ketua kelas untuk melihat teman-temannya yang tidak hadir hari ini siapa. Ya, siapa ketuanya? Oke, ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.